يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي بالمصطفى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا ربي أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا ربي بالمصطفى بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة علانية. إن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابته أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى روح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصديق وفضلنا كما الشافعي هدمي وسلام عليه شكرمني. وثم إلى روح وجهه سم رزقي وثم إلى روحه كيس بن أنصير وثم إلى روحه الحبيب علي بن عبد الرحمن الصديق وثم إلى روحه حجي عبد الله الشافعي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkurniakan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan Allah kurniakan kita taufik untuk dapat kita hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu
yang kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bahwa apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan tuntunan rahmat daripada Allah, ampunan daripada Allah. Kita keluar daripada majelis ini dalam keadaan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita alhamdulillah murah rizki ya. Jamaah sekalian, dihidangkan makanan dan minuman yang agak banyak ya, bukan hanya satu jenis tapi ada 3. Alhamdulillah ya, ada hamba Allah yang memberikan rezekinya berupa makanan untuk kita sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi barakah untuk yang memberikan dan juga menjadi manfaat untuk kita sekalian. Kalau yang ingin makan sambil ngaji silakan ya, saya tidak melarang. Barangkali ada jamaah yang dari rumah belum makan ya, sambil-sambil mengganjal perutnya, silakan makan apa yang ada di hadapannya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan masih membahas hadis yang ke-22. Pada minggu yang lalu kita ada beberapa bagian yang belum kita jelaskan, terutama apa yang ditanyakan oleh guru kita Ustadz Nur Ali ya. Saya masih ingat itu pertanyaan yang kita tangguhkan untuk kita jawab malam ini, karena waktu itu waktunya sudah sangat-sangat mepet. Baik, kalau tidak salah malam Sabtu yang lalu Ustadz Nur Ali bertanya, bagaimana dengan hadis Nabi yang Nabi katakan man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan, gitu ya Ustaz. Barang siapa yang meninggalkan salat sengaja, maka sungguh dia telah kafir secara nyata. Lalu apakah hadis ini dapat melegitimasi setiap orang yang meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja lantas kemudian menjadi kafir? Nah, ini harus dipahami hadis tersebut. Para ulama-ulama kita, ulama hadis dan juga ulama fiqih, mereka sudah membuat satu keputusan yang merupakan ijma, bahwa yang dapat menyebabkan orang itu menjadi kufur apabila meninggalkan sholat. Bang Nunu tolong diturunkan ya, agak ngau-ngau. Yang menyebabkan orang itu menjadi kafir lantaran meninggalkan sholat bukan semata-mata tinggalkan sholat langsung jadi kafir. Ada penjelasan dalam bab ini. Ada 2 hukum yang berbeda ketika orang meninggalkan sholat. Saya bacakan saja apa yang disebutkan oleh para ulama. Fa in tarakaha jahidan li fardiyatiha, apabila dia meninggalkan sholat itu karena dia mengkufuri kefarduannya, wa munkaron annaha ibadatun min ibadatil islamil asasiyati, dan juga dia mengingkari bahwa sholat itu adalah ibadat daripada ibadat-ibadat dalam agama Islam yang sudah diasaskan. Fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin. Kalau memang begitu sikapnya, maka orang tersebut adalah kafir secara ijma' kaum muslimin, disepakati oleh para ulama. Wa murtaddun 'anil Islam, dan dia dianggap murtad daripada agama Islam.
Wa in kana yantiqu bisyahadataini, sekalipun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, wa yadda'il Islam wa ya'ti bibaqil a'mal, dan dia mendakwa bahwa dirinya adalah sebagai seorang muslim dan dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya, tetapi seandainya dia memang mengkufuri kefarduan salat, menganggap salat itu tidak wajib, maka baru orang tersebut dianggap kufur dan murtad daripada agama Islam. Ya, kalau menganggap sholat itu tidak wajib. Kalau begitu hukumnya, maka dia diperlakukan kalau dia mati seperti orang yang murtad. Tidak boleh kita uruskan seperti mana orang muslim yang wafat, dan tidak boleh dimakamkan di makam pemakaman kaum muslimin karena dia sudah dianggap murtad. Satu, ya. Kemudian yang kedua, wa in tarakaha kaslan wa tasahulan, kalau dia meninggalkan sholat itu lantaran dia malas atau menganggap remeh. Ini banyak yang begitu, ya. Karena sibuk cari duit, sibuk cari penumpang, sholat ditinggalkan, lebih mengutamakan duit. Nah, tetapi dia masih tetap mengakui bahwa sholat itu adalah fardu. Wa huwa yuqirru bi fardiyatiha wa wujubiha, dia masih mengakui tentang kefarduan dan kewajibannya. Maka orang tersebut dikatakan oleh para ulama fa innahu fasikun aidan bil ijma'i. Orang ini dikategorikan sebagai orang fasik. Apa arti fasik? Orang yang melakukan dosa besar, itu namanya orang fasik. Bil ijma', ini juga secara ijma'. Nah, itu dua hukum berkaitan orang yang meninggalkan sholat. Jadi hadis yang mengatakan man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan, itu perlu dijelaskan lagi. Ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan hukum berkaitan bagaimana status seseorang yang meninggalkan sholatnya, gitu ya. Nah, terhadap orang yang meninggalkan sholat lantaran dia malas, lantaran dia meremehkannya, ya, menganggap remeh, tapi tidak mengkufurinya. Para ulama berbeda pendapat dalam perkara ini. Imam Syafi'i, imam kita, apabila orang ini meninggalkan sholat karena malas, maka yang pertama dilakukan kepada orang ini adalah yustatabu, dia diminta untuk bertaubat. Fa in lam yatub, kalau dia tidak mau bertaubat juga, walam yusolli, dan dia tidak mau sholat juga, apa hukumnya? Apa keputusan daripada Imam Syafi'i? Kutila, dibunuh. Gitu. Ini kalau mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i, ya, disuruh tobat, suruh sholat, tetap nggak mau, maka orang ini boleh dibunuh. Tapi siapa yang bunuh? Harus melalui hukum yang berlaku kalau seandainya negara itu menggunakan hukum Islam. Bukan kita, bukan orang biasa, tetapi hakim, yakni pemerintah yang memutuskannya. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i. Ya, kenapa mesti dibunuh orang ini? Supaya dia tidak mempengaruhi manusia yang lain, kaum muslimin yang lain dengan perkara kefasikannya itu. Itu tujuannya. Ya, lebih baik dia dibunuh daripada nanti berterusan melakukan perbuatan dosa. Begitu menurut Imam Asy-Syafi'i. Ala kulli hal, kita yang hari ini masih dalam keadaan beriman kepada Allah, siapa saja yang mendengar suara ini, jangan pernah kita meninggalkan sholat 5 waktu. Apapun alasannya, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Karena satu saja sholat kita tinggalkan, maka itu terlalu besar apabila kita harus menanggung dosanya. Kalaupun kita qadha, belum tentu dapat menampung dosa yang pernah kita lakukan sebab kita meninggalkan sholat. Tetapi tetap kita wajib qadha sholat.
Karena itu sudah kewajiban apabila orang pernah meninggalkan sholat pada waktu mudanya dulu, dia wajib mengqadha sholat-sholat yang dia pernah tinggalkan sebagai bentuk pertaubatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu sebagian penjelasan daripada apa yang ditanyakan oleh Ustadz Nur Ali. Begitu Ustaz. Jelas ya? Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada hadis yang ke-22 kita ingatkan sedikit. Seseorang lelaki ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, apabila aku salat hanya yang fardu-fardu saja, puasa yang Ramadan saja, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, aku tidak tambah dengan yang lainnya, apakah aku dapat masuk ke dalam surga? Kata Nabi, iya. Nabi mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang ini. Sedikit saya ingin tambahkan mengenai penjelasan hadis ini. Sekilas kita menganggap bahwa kita masuk surga dengan apa? Dengan amal ya. Karena orang ini bertanya tentang amal. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku salat, puasa, kemudian aku halalkan yang haram, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram? Itu kan semuanya amalan, ya. Kemudian apakah aku dapat masuk ke dalam surga? Kata Nabi, iya. Nah, seolah-olah yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surga itu adalah sebab amal kita. Seolah-olah begitu, ya. Padahal harus kita fahami bahwa yang dapat memasukkan kita ke dalam surga itu bukan semata-mata amalan kita, tapi sebab apa? Sebab rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Disebutkan dalam riwayat itu ada salah seorang daripada Bani Israel yang dia beribadah di satu pulau yang tidak seorang pun mengetahui pulau itu. Wa ambatallahu lahu syajaratun rumman ya'kulu minha. Di pulau itu Allah tumbuhkan satu tumbuhan yang bernama pohon delima. Wa ainu ma'in tarwihi, dan juga Allah munculkan mata air untuk dia pergunakan, untuk dia minum dan sebagainya. Fabaqiya kadzalika, maka dia berada dalam keadaan tersebut selama 500 tahun. Tsumma sa'ala rabbahu, kemudian dia berdoa kepada Tuhannya, an yaqbidahu sajidan, dia minta kepada Tuhannya yakni Allah agar Allah wafatkan dia dalam keadaan sujud. Fa fa'ala, Allah mengabulkan keinginan dia. Fa akhbara anhu alaihi salatu wassalam, Nabi menceritakan annahu yu'ta bihi yaumal qiyamati fayaqulullahu ta'ala. Kemudian Nabi katakan, didatangkan orang ini pada hari kiamat, Allah berkata kepada dia, idhabu bihi ilal jannata birahmati, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Fayaqulu, dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, bal bi amali, masukkan aku dengan amalku, bukan dengan sebab rahmatmu ya Allah. Dia merasa bangga dengan amalnya, 500 tahun beribadah. Masukkan aku dengan amalku ya Allah. Fayaqulu, Allah berkata, hasibuhu ala syukri ni'mati hasatil basar. Baik, kalau engkau ingin masuk dengan amalmu, timbang amalmu yang banyak dengan satu nikmat, yaitu nikmat pandangan mata, ditimbang oleh Allah. Fayuhasabu, ditimbang, ternyata ibadahnya selama 500 tahun itu tidak sebanding dengan nikmat pandangan mata saja.
Kemudian fayaqulu, ia berkata, ya Rabbi adkhilnil jannata bi rahmatika. Ya Allah, kalau begitu masukkan aku dengan rahmatmu. Ya. Barulah kata Allah, idhabu bihi ilaiha bi rahmati. Masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun orang yang dapat masuk surga dengan mengandalkan amalnya, tetapi lantaran apa? Lantaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah berarti kita tidak perlu beramal? Jangan. Karena cara untuk kita mendapatkan rahmat Allah adalah dengan cara kita mentaatinya. Ketika kita taat kepadanya, maka Allah akan sayang kepada kita, dan bentuk sayang Allah itulah yang namanya rahmat. Ya. Maka orang yang mengandalkan amalnya, maka orang tersebut akan tertipu dengan amalnya. Karena kita beramal juga itu lantaran apa? Lantaran rahmat Allah kepada kita. Kita datang ke masjid ini bukan semata-mata kita yang hebat. Kita dapat hadir di majelis ilmu ini bukan karena semata-mata usaha kita, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada kita, Allah yang memberikan taufik kepada kita, sehingga kita terpilih untuk hadir di majelis ini. Bukan lantaran kita, tapi Allah yang menentukannya. Jadi apa yang kita punya? Tidak ada. Kita tidak memiliki apa-apa yang dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya hanya karena karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita sombong dengan amal ibadah kita. Semua itu lantaran karena Allah sayang kita. Ya. Tapi kita harus tetap berusaha mentaati segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti ketika kita mati, Allah akan berikan rahmatnya kepada kita sekalian. Termasuk orang yang senantiasa hadir ke majelis ilmu, itu juga diantara orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada majelis ini adalah majelis yang mana para malaikat menaungi kita dengan sayapnya, merahmati kita. Satu ketika ada seorang, ini kejadian di Surabaya. Ini kejadian di Surabaya. Ada seorang yang datang kepada salah seorang ustadz. Dia minta, Ustadz tolong bantu saya ingin bertaubat. Saya ingin bertaubat. Taubat dari apa? Taubat dari riba. Karena sebelum ini dia punya pekerjaan adalah menjadi rentenir, tukang pinjemin duit kepada orang, diambil bunganya daripada dia. Tapi dia dapat hidayah daripada Allah, dia ingin taubat. Ustadz tolong bantu saya, ini nama-nama orang yang pernah berurusan dengan saya, tolong selesaikan, ini duitnya. Kemudian baik, saya bantu. Setelah itu dia pun pulang. Tidak lama setelah pertemuan itu orang ini meninggal. Dan dia datang, ustadz ini datang ke rumahnya. Dia melihat bahwa dia wafat dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Nampak pada wajahnya bahwa dia mati dalam keadaan yang baik, mati husnul khotimah. Dia jadi heran, kenapa bisa orang yang sepanjang hidupnya hidup dengan harta riba, tapi ketika mati dalam keadaan yang sangat baik seperti ini. Kemudian dia pun berkonsultasi dengan gurunya, salah seorang habib di sana. Ditanyakan kepada gurunya, kenapa jadi begini? Kemudian, siapa namanya? Fulan bin Fulan. Yang kamu tanyakan itu saya kenal dia, saya kenal orangnya. Satu hari dia pernah datang ke majelis saya, bukan untuk tujuan mencari ilmu, bukan untuk tujuan ngaji. Dia datang ke sini untuk cari orang. Tapi ketika dia duduk, saya melihat ketika itu turun rahmat kepadanya. Dan ketika itu saya yakin bahwa pasti orang ini akan menjadi orang baik. Karena apa?
rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita cari. Tapi perlu kita usahakan. Allah mempunyai 100 rahmat. Allah mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan di dunia, dan satu rahmat itu dibagi-bagi ke semua hamba-hamba Allah, termasuk binatang. Bayangkan, kita berkasih sayang kepada anak itu karena satu rahmat yang dibagi-bagi. Binatang yang sayang kepada anaknya itu pun karena rahmat yang satu yang dibagi-bagi. Bagaimana yang 99 yang akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Itu hanya untuk orang-orang yang senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka teruslah istiqomah dalam jalan ini. Mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk kepada hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. An Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'ani ma bainas samai wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Rawahu Muslimun. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu adalah sebagian dari iman. Kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti keimanan, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah pembela atau penuntut bagimu. Setiap manusia menjalani waktu paginya untuk menjual dirinya kepada Allah atau kepada setan, sehingga dia menyelamatkan dirinya atau membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada matan hadis, saya ingin jelaskan seperti biasa siapa perawi peringkat sahabat yang menjelaskan atau meriwayatkan hadis ini. Nama sahabat ini adalah Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Abi Malik ini adalah kunyahnya, namanya adalah Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Itu namanya. Nama yang di akhir itu Al-Ash'ari itu adalah nisbah kepada qabilah, satu qabilah di Yaman yang nama qabilah tersebut adalah qabilah Al-Ash'ari, qabilah Ash'ari. Ya. Makanya ada beberapa orang sahabat yang di belakang namanya itu ada disebutkan Al-Ash'ari. Selain beliau ada lagi satu orang sahabat yang terkenal yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari, ya, termasuk imam dalam ilmu kalam. Ada satu golongan yang dikatakan golongan ini disebut golongan Asy'ariyah atau Asy'airah, yang diasaskan oleh salah seorang ulama yang bernama Abul Hasan Al-Ash'ari. Ya, yang ini yang kita pegang. Yang kalau kita ngaji dulu waktu dulu ya, kalau orang-orang tua dulu masih ngaji ini, ilmu yang namanya sifat 20. Ya, sifat 20 itu yang mengarang adalah Abul Hasan Al-Ash'ari. Yang sekarang orang-orang sudah kurang open sama ilmu yang seperti ini. Ya, kalau diajak belajar ilmu sifat 20, kebanyakan semuanya
banyak yang ngantuk gitu ya. Padahal ini adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sahabat ini yang bernama Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari ini, dia masuk Islam ketika rombongan daripada kaumnya datang berjumpa Nabi ke Madinah. Masuk Islam waktu itu. Tidak lama dia bersama dengan Rasulullah. Hadis yang dia riwayatkan itu pun tidak banyak, dan dia meninggal sewaktu zaman pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Waktu itu pada tahun yang ke-18 daripada hijrahnya Rasulullah SAW. Wafatnya karena apa? Wafatnya karena sakit, kena penyakit taun. Kena penyakit taun. Taun itu apa? Taun itu kita katakan sebagai wabah, ya, wabah. Banyak beberapa orang sahabat yang juga wafat dengan sebab taun. Selain beliau, ada sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal pun matinya karena taun. Kemudian ada sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah ibn Jarrah, dia juga wafat dengan sebab taun. Begitu. Jadi ketika orang wafat dengan taun itu bukan berarti satu kehinaan kepada dirinya. Kata Rasulullah SAW, taun ini bagi orang kafir adalah azab, tapi bagi orang yang beriman adalah rahmat baginya. Adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan kalau orang mati dalam keadaan kena taun, dia dapat pahala yang luar biasa. Pahala apa itu? Pahala syahid. Dia dapat pahala syahid. Begitu, ya. Taun ini macam-macam. Ada yang menyerang perut, ada yang menyerang yang lain-lainnya. Segala penyakit yang menular dengan cepat dan dapat membunuh manusia dengan cepat, itu namanya taun. Ya. Waktu zaman dulu namanya kita kurang ketahui penyakitnya apa, semua katakan taun saja, begitu. Padahal setelah zaman semakin maju, baru kita tahu banyak yang namanya diberikan nama-nama tertentu yang dulunya disebut taun. Ada yang namanya kolera, ya. Ada yang namanya Ebola, ada yang namanya apa? SARS. Yang sekarang yang terkini apa? Corona. Itu semua masuk kategori taun, ya, masuk kategori taun. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sahabat ini mendengar daripada Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu atau bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Bersuci dikategorikan sebagai sebagian daripada iman. Apa maksudnya? Bersuci di sini maksudnya apa? Bersuci maksudnya? Yang dimaksud bersuci adalah wudu, tayammum, atau juga mandi wajib. Ini adalah masuk kategori bersuci. Setiap orang yang melakukan tiga perbuatan ini, baik itu mandi wajib ataupun berwudu ataupun tayammum, maka dia masuk kategori ini. At-tuhuru syatrul iman, separuh, sebagian daripada iman. Kenapa disebut sebagian? Karena iman itu dapat membersihkan semua dosa-dosa kita. Ketika orang beriman kepada Allah, maka segala dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Seandainya dia sebelumnya hidup dalam kekufuran, kemudian dia masuk ke dalam Islam, dia beriman kepada Allah, dosa-dosa yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang besar, tetapi juga yang kecil. Semuanya dihapuskan oleh Allah.
Itu iman, menghapuskan segala-galanya. Nah, kalau bersuci, baik itu wudu atau mandi, dia dapat membersihkan dosa juga. Tapi bukan dosa yang besar-besar, tapi hanya dosa yang mana? Dosa yang kecil-kecil. Maka karena dia hanya dapat membersihkan dosa yang kecil-kecil, dia kedudukannya separuh daripada iman. Itu maksudnya. Bersuci itu separuh daripada iman. Maka dari itu, kalau kita bersuci atau berwudu, maka berwudulah dengan sempurna. Karena apabila orang berwudu dengan sempurna, Allah akan gugurkan dosa-dosa dari anggota wudunya itu. Dosa apa? Dosa kecil-kecilnya. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat daripada Utsman, Nabi bersabda, "Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa'ahsinul wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka dosa-dosanya itu akan keluar dari jasadnya, hatta takhruja min tahti azfarihi, hatta dosa-dosa itu keluar daripada bawah kulitnya, bawah apa namanya ini, kukunya, dari bawah kukunya dosa itu akan keluar. Maka wuduknya yang betul, wuduknya yang sempurna, wuduknya yang baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika, ini diceritakan dalam kitab Fatawa Imam Nawawi, disebutkan dalam kitab itu, ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah ini ketika dia berwudu, dia melihat anak muda sedang berwudu, diperhatikan, kemudian setelah selesai berwudu dipanggil, setelah sholat kamu pulang ke rumah. Kenapa? Minta maaf dengan orang tuamu. Kenapa dia disuruh minta maaf dengan orang tuanya? Karena Imam Abu Hanifah melihat ketika dia berwudu ada kesan-kesan, bekas-bekas dosa-dosa yang berguguran dari anggota tubuhnya. Dia kasyaf, dapat melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Tapi lantaran ini dosa besar, tidak dapat gugur dengan sebab wudu. Pulang ke rumah kamu, minta maaf dengan orang tua kamu. Begitu. Ini satu bukti bahwa apa yang Nabi katakan, bahwa ketika orang berwudu berguguran dosa-dosanya. Ketika dia masukkan air ke dalam mulut dan hidungnya, keluar dosa-dosa yang berlaku dari anggota itu, yang terjadi pada anggota itu. Ketika dia membasuh wajahnya dengan sempurna, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota wajahnya, baik itu mata, baik itu mulutnya, semua gugur dengan sebab basuhan wudhu kita. Ketika kita membasuh tangan kita, dosa yang dilakukan tangan juga akan berguguran. Apabila kita membasuh kepala kita, apa yang terfikirkan pada kepala kita yang buruk-buruk dari perkara-perkara dosa, semua digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membasuh kaki kita, kaki ini yang pernah melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik, maka gugur juga dosa-dosa itu. Maka perbaiki wudhu. Maka dengan begitu anggota kita juga akan terbebas daripada dosa-dosa, dan tentunya dosa-dosa yang kecil. Maka itu kenapa Allah suruh kita berwudhu sebelum sholat. Karena ketika orang sudah bersih, zahirnya bersih, batinnya bersih, maka dia akan lebih mudah ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulakan dengan wudhu yang sempurna, maka insya Allah salat kita akan menjadi lebih baik. Ada seorang jamaah waktu saya masih di Malaysia itu, waktu itu kita ngaji Safinah, ya, kita ngaji Safinah bab wudhu. Waktu itu saya katakan kepada dia, kalau kita wudhu, niat yang wajib itu waktu kapan?
Basuh muka ya. Niat yang wajib ada, yang wajib hadir adalah ketika basuh muka, karena muka basuhan wajib. Tapi kalau kita waktu basuh tangan, permulaan kita berwudu kan kita basuh tangan dulu ya, sambil baca apa? Bismillah. Niat enggak? Niat enggak? Niat juga. Supaya apa? Supaya perbuatan basuh tangan, perbuatan memasukkan air ke mulut dan ke hidung itu dianggap dapat pahala sunnah wudu. Lah, kemudian kata orang ini, lah Ustadz, saya cuma wudu waktu basuh tangan, waktu basuh muka saya tidak hadirkan lagi niat. Wudunya sah atau tidak kalau begitu? Dia niatnya hanya waktu basuh tangan. Ketika basuh wajah dia enggak hadirkan lagi itu niat. Sah atau tidak niatnya? Wudunya sah tidak? Hah? Ketika basuh tangan dia baca niat. Ketika basuh wajah dia enggak niat. Sah enggak? Betul nih sah? Hah? Niat itu harus berterusan. Bukan hanya ketika basuh tangan, tetapi berterusan hadir ketika basuhan wajib yang pertama. Begitu ya. Nah, dari segi niat juga harus diperbetulkan. Kemudian juga dari segi basuhan kita, sempurnakan. Dan kalau perlu pada bagian-bagian yang Nabi suruh lebihkan. Baik itu tangan, kepala kita, wajah kita, ataupun ketika basuh kaki kita. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat, dipanggil oleh Nabi umat-umatnya ghurran muhajjalin, yang dikenali daripada apa? Lebihan anggota wuduknya, lebihan basuhan wuduknya, min atharil wudu, daripada bekas-bekas basuhan wuduknya. Kelihatan bahwa dia umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada apanya? Bekas wuduknya. Maka lebihkan anggota yang disuruh untuk kita lebihkan, tangan, wajah, kemudian kaki kita. Itu akan menjadi pertanda kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, hadis ini sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita akan sambung minggu hadapan. Maka agak cukup panjang ya. Insyaallah minggu depan kita akan selesaikan hadis ini. Ada yang ingin bertanya silakan. Sedikit saat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz katakan meninggalkan sholat dengan sengaja maka disebut fasik. Yang saya akan tanyakan ialah apakah benar orang fasik itu tidak bisa jadi saksi dalam acara pernikahan? Baik. Orang yang senantiasa buat dosa besar, yang kita kenal sebagai fasik, itu tidak dibenarkan untuk menjadi saksi pernikahan. Ya. Ini dulu. Orang yang biasa ninggalin sholat ataupun dosa-dosa besar lah, itu yang dikatakan fasik, tidak boleh, jangan dibenarkan jadi saksi pernikahan. Jangan. Imam bagaimana imam? Jangan juga. Lah orang dia tinggalin sholat masa jadi imam? Ya. Imam itu juga jangan disuruh orang yang biasa melakukan dosa besar. Ya mungkin dia tinggal sholat enggak, tapi dosa-dosa besar yang lainnya dia suka buat. Judi contohnya, ya, taruhan contohnya. Nah itu kan dosa besar ya. Main apa? Taruhan. Jangan jadi imam orang yang begini, nggak boleh. Ya, ada aturan-aturan supaya imam itu adalah orang-orang yang terpilih, bukan hanya dari segi bacaan, tapi juga dari segi akhlaknya, begitu. Bahkan bukan hanya fasik, kalau ada orang yang dibenci oleh di kaumnya, di kampungnya, nggak boleh jadi imam. Ya, makruh begitu. Di kampungnya orang nggak demen sama dia nih, katanya. Disuruh jadi imam, jangan. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Baik, gitu Ustaz. Satu lagi Ustaz ya. Iya.
Mandi wajib termasuk bersuci. Ya. Apabila seorang mandi wajib tidak pakai niat atau tidak tahu ilmunya, jadi asal mandi aja. Ya. Bagaimana menurut pandangan Ustaz, dan sahkah mandi wajibnya ini? Baik. Mandi wajib termasuk bagian daripada bersuci. Nah, yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa adalah pada niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau hanya mandi biasa, walaupun sama perbuatannya meratakan air ke seluruh anggota tubuh, tapi tidak ada niat, maka itu tidak dianggap mandi wajib, dan mandinya itu tidak dianggap dapat mengangkat hadas besarnya. Kalau dia sholat dalam keadaan belum berniat ketika mandi wajib, maka sholatnya tidak sah. Masih ada hadas besar. Harus berniat, ya, harus berniat. Gitu, Ustaz. Ya. Kalau ada seorang laki-laki kupingnya ditindik, ya. Terus dia sholat gimana? Terus yang kedua, saya pernah ngelihat ada orang ngambil wudhu, di kerannya tuh cuma setetes-tetes gitu, sedangkan posisinya udah komat, gimana tuh, Ustaz? Terima kasih. Baik. Kalau orang pakai sholat tapi ditindik gitu ya, ditindik. Nah, ini bagaimana? Sama macam tatoan lah begitu ya. Ada orang tatoan kan sama aja, tindik juga termasuk hampir-hampir sama gitu ya. Selagi dia masih sholat, ya udah biarin, gitu ya. Mungkin dia baru ingin mulai akrab dengan masjid, gitu ya. Kalau ditindik itu kan ada yang orang ditindik sampai bolong ininya, ya kan? Menakpang kan pada dibolong-bolongin itu kan. Nah, bagaimana itu? Kalau memang itu sudah dia tinggalkan kebiasaan yang dulu, dia sudah bertaubat, ya sudah, biarkan. Tatonya bagaimana? Biarin. Dia sholat dalam keadaan seperti itu. Ya, jangan kita hukumkan, oh nggak sah tuh, jangan begitu. Dia baru ingin baik. Kalau kita keraskan orang yang seperti ini, nanti dia akan semakin jauh. Biarkan dia. Wudhu dengan cara ada tatonya, tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan dia ingin hilangkan, alangkah lebih baiknya begitu. Sekarang sudah ada teknologi yang lebih canggih, yaitu dengan apa? Laser, bisa dihilangkan itu. Tapi kalaupun dia tidak mampu, silakan sholat dalam cara yang seperti itu. Jangan kita sinis, jangan kita prejudis kepada orang yang seperti ini. Dia baru mau baik, ya, begitu ya. Ada lagi? Nih, ya wudhu. Sebentar. Wudhu apa tadi? Wudhunya airnya netesnya sedikit gitu ya. Nah, berwudhu airnya habis apa gimana tuh? Air banyak. Baik. Berwudhu itu tidak boleh terlalu sedikit, tidak boleh terlalu boros. Ya, terlalu sedikit itu juga enggak boleh, terlalu banyak juga makruh. Maka kalau airnya banyak, jangan terlalu sedikit membuka kerannya, ya. Nanti apa? Nanti dianggap mengulur-ulur waktu, ya. Sedangkan sholat sudah dimulai. Jangan begitu, makruh hukumnya ya. Oke, ada lagi? Ya, Pak Dodi. Ya, waalaikumsalam. Ya. Baik misalnya, tapi dengan sholat ini juga banyak orang yang justru tidak mengartikan sholat itu karena ada sholat ini, sehingga mereka menjadi ikutan. Nah, ini mungkin ada beberapa yang menjadi catatan buat kita kenapa mereka seperti itu. Tadi ada beberapa hadis yang disampaikan Ustaz, seolah-olah memang kalau nggak sholat itu langsung kafir. Mereka merasa sudah a priori. Iya. Itu yang harus kita waspadai. Iya. Nah, ini kan harus penyampaiannya sangat komprehensif dan cukup sensitif, tergantung alam kita bagaimana menyikapi daripada hadis itu. Nah, itu yang pertama. Kedua, ada juga yang saya dengar pemimpin agama yang kita tidak sebutkan bahwa beliau tidak sholat karena sudah mencapai ikatan tertentu. Mungkin bahasanya kalau orang mengaku ada makrifat, tarekat dan hakikat itu. Sehingga itu nggak masalah dalam sholat. Itu mau
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi saya nggak perlu jawab ya, karena itu pendapat. Yang kedua, siapapun orangnya, kalau dia menganggap tidak perlu sholat, maka jangan diikuti. Siapapun dia, kalau dia berkata tidak perlu sholat, yang penting eling, yang penting ingat, saya sudah ma'rifat, kamu orang awam baru sholat, kalau saya nggak perlu, nggak usah diikutin. Itu adalah ajaran yang sesat. Ya, itu menyalahi daripada apa yang diajak oleh Rasulullah SAW. Begitu. Yang ketiga, apa tadi? Masalah apa tadi lupa saya. Mengqadha ya. Yang ketiga, kalau kita dulu pernah meninggalkan sholat ataupun bolong-bolong lah waktu zaman muda-muda dulu kan, kita sekarang baru sadar. Apa yang perlu kita buat? Wajib qadha. Ya. Kita wajib qadha sholat-sholat yang kita anggap dulu sering kita tinggalkan. Biasanya apa? Subuh atau apa? Maghrib atau isya, kita qadha sholat-sholat itu. Sebanyak mana? Sebanyak perkiraan kita, berapa lama kita pernah meninggalkan sholat. Bagaimana caranya? Setelah sholat fardu kita sholat qadha, gitu. Setelah sholat fardu kita sholat qadha, begitu Pak. Dan kalau sholat qadha itu tidak perlu pada waktunya. Maknanya kalau kita pernah tinggalkan sholat maghrib, kita boleh qadha pada waktu isya. Ya, qadha itu bebas. Ya. Kalau itu bebas, tidak perlu pada waktunya. Selagi kita mampu dan ada waktu, silakan. Ya. Kalau masih banyak hutang-hutang kita punya hutang salat yang dulu, maka lebih baik kita sibukkan diri dengan mengqadha salat kita yang dulu. Begitu ya. Baik, saya rasa cukup ya. Ta'lim kita sudah lewat waktu isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ta'lim kita insyaallah 2 kali lagi ya. Sekali lagi Pak. Tanggal 20 kita penutupan. Ya, insyaallah masih sempat untuk kita habiskan hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa niha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqhna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.